Sudah dipelajari? Belum? Inilah kita belajar bareng-bareng di sini. Pada mata kuliah ini kita akan belajar sebanyak 9 modul ya. Dibagi dalam 8 pertemuan. Nanti tutorial ketiga itu kita akan tutorialnya tugas TT-nya itu ada 3 modul, yaitu pembelajaran matematika, bilangan caca, dan bilangan bulat. Untuk modul pertama yaitu pembelajaran matematika di SD. Ada 2 kegiatan pembelajaran yang harus kalian ikuti. Yang pertama yaitu teori belajar pada pembelajaran matematika di SD. Sebelumnya yaitu ini tujuan setelah belajar modul ini diharapkan yaitu mahasiswa bisa menjelaskan hakikat anak didik dalam pembelajaran matematika di SD, kemudian bisa menguraikan teori-teori belajar matematika, kemudian ketiga menjelaskan materi matematika kepada siswa SD. Selanjutnya menjelaskan materi kepada siswa sesuai dengan hierarki belajar matematika. Kemudian menjelaskan hakikat matematika dan menjelaskan materi kepada siswa SD dengan model-model pendekatan pembelajaran matematika. Yang pertama itu teori belajar ya, teori belajar pada pembelajaran matematika di SD. Hakikatnya ya, perkembangan seorang anak itu berbeda kemampuannya. Terlebih anak itu berbeda dari orang dewasa. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas baik dalam bentuk fisiknya maupun cara berpikir, bertindak, dan kebiasaan. Tetapi banyak juga kadang orang dewasa itu ataupun pendidik kadang beranggapan siswa atau anak itu bisa berpikir ataupun bertindak seperti layaknya orang dewasa kadang-kadang. Untuk teorinya sebenarnya bisa kalian pelajari ya. Nah, kita bahas agak sedikit pengembangannya lah, ibaratnya seperti itu. Nah, hakikat pada anak itu sebagai suatu individu sebagai seorang guru tuh kadang masih ada yang memberikan konsep-konsep ya matematika sesuai jalan pikiran seorang guru tanpa memperhatikan pikiran siswa itu bagaimana ya. Padahal pemikiran siswa itu berbeda dengan pemikiran orang dewasa dalam memahami konsep-konsep matematika yang abstrak. Sesuatu yang dianggap mudah bagi orang dewasa ya dilogikakan, itu pasti akan sangat sulit
untuk dimengerti oleh seorang anak. Nah, maka dari itu dalam belajar matematika SD ini, konsep matematika yang abstrak, yang dianggap mudah dan sederhana menurut kita, yang cara berpikirnya sudah formal, dapat menjadi hal yang sulit dimengerti oleh anak. Nah, jadi bagi yang sudah jadi guru ataupun yang belum, dalam proses pembelajaran matematika itu alangkah baiknya ya, itu memperhatikan perbedaan-perbedaan dari karakteristik anak. Nah, padahal dari anak itu dari masing-masing kan kita tahu beda ya, dari minatnya, bakatnya, ataupun kemampuan kepribadian mereka. Untuk anak di usia SD, kisaran 7-12 tahun itu, siswa SD itu masih belum bisa berpikir secara formal, dalam artian sebenarnya kayak kita menjelaskan 2 tambah 2 itu berapa. Nah, tidak bisa serta-merta 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Mereka masih belum bisa mengabstrakkan, kita harus menjelaskan dulu dari secara konkret, memberikan konkretnya. Misalkan kita sediakan 2 buah pena, tambah 2 buah pena, jadi ada berapa pena. Itu dengan operasi yang konkret, dengan yang nyatanya. Anak ini bukan tadi, anak pada pembelajaran matematika SD ya, yang telah saya sampaikan tadi, anak SD itu masih belum bisa berpikir secara formal. Nah, harus kita berikan yang konkret terlebih dahulu. Anak sebagai individu yang berkembang sesuai dengan penelitian dari PASE, Jen PASE, bahwa anak itu bertindak dan berpikir tidak sama seperti orang dewasa. Bahkan setiap anak merupakan individu yang relatif berbeda pula. Nah, matematika yang dipelajari oleh siswa SD itu hanya dapat digunakan oleh siswa SD untuk kepentingan hidup sehari-hari, dalam kepentingan lingkungan, untuk membentuk pola pikir yang logis, sistematis, kritik, dan cermat, yang akhirnya dapat digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Padahal matematika itu merupakan ilmu yang abstrak, ya. Dengan pengembangan melalui penalaran deduktif, itu mampu mengembangkan model-model yang merupakan contoh dari sistem. Nah, matematika itu abstrak. Kenapa abstrak? 1, 2, 3 itu hanya kesepakatan. Ya, angka itu hanya kesepakatan. Nah, di sini ada kesiapan intelektual anak. Ya. Para ahli seperti Piaget, Brenner, dan Brownell serta DNS percaya bahwa jika kita memberikan pelajaran yang harus memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik. Nah, jadi pelajaran itu harus memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik pula. Makanya nanti kalian belajar yang namanya hierarki pembelajaran. Nah, jadi tahapan untuk pembelajaran anak-anak itu perlu diperhatikan.
Pengerjaan PSE ya dengan teori perkembangan mental anak itu membagi itu menjadi 4 tahapan. Yang pertama tahapan sensori motorik ya, yang berasal dari lahir sampai usia 2 tahun. Kemudian tahap operasional awal itu pada usia 2 sampai 7 tahun. Nah, kemudian tahap operasi konkret itu berada pada usia 7 sampai 11 tahun atau 12 tahun. Dan operasi formal itu berlaku pada usia 11 tahun ke atas. Nah, berarti pada usia operasi konkret, operasi yang menggunakan operasi konkret itu dapat diterapkan pada usia SD. Koreksi lagi. Maaf pada tamu tadi. Tahapan perkembangan intelektual atau berpikir pada tingkat SD ya. Itu ada yang pertama kekekalan bilangan. Seorang anak telah memahami kekekalan bilangan apabila ia itu mengerti bahwa banyaknya benda akan tetap walaupun letaknya berbeda. Anak yang memahami hukum kekekalan bilangan, maka ia belum waktunya mendapatkan konsep penjumlahan atau operasi hitung bilangan. Konsep kekekalan bilangan umumnya ya, dicapai oleh siswa pada usia sekitar 6-7 tahun. Contohnya bisa dilihat pada halaman 1.8. Ada 5 buah pensil. Walaupun posisinya letaknya dipisah, nah, dia dapat mengetahui bahwa banyaknya itu sama atau tetap. Kemudian kekekalan materi atau zat. Anak yang telah memahami hukum kekekalan materi apabila ia mengerti bahwa banyaknya zat pada kedua wadah yang di sebelah kanan, bisa dilihat di halaman 1.8 juga, adalah sama jika ditumpahkan dari dua wadah yang isinya sama. Umumnya hukum kekekalan materi ini dapat dicapai pada usia 7-8 tahun. Selanjutnya yaitu kekekalan panjang. Tahap selanjutnya ya, yaitu seorang anak yang telah memahami hukum kekekalan panjang apabila ia mengerti dua utas tali sama panjang walaupun diubah bentuknya. Ada dua buah tali yang sama panjang yang tetap walaupun dia bentuknya dirubah, itu panjangnya akan tetap.
Yang kedua yaitu kekekalan luas. Seorang anak yang telah memahami hukum kekekalan luas apabila ia mengerti bahwa luas dua buah permukaan adalah sama, walaupun cara penyampaiannya berbeda. Tahap ini akan dapat dicapai pada anak yang berusia itu 8 sampai 9 tahun. Kemudian tahap perkembangan intelektual atau berpikir siswa SD. Tahap selanjutnya yaitu kekekalan berat. Anak yang telah memahami hukum kekekalan berat, ia akan mengerti bahwa berat itu akan tetap walaupun bentuknya, tempatnya, dan atau alat menimbangnya berbeda. Nah, ini masih pada usia ini usia 9 sampai 10 tahun ya. Salah ketik berarti. Kemudian ada kekekalan isi. Seorang anak yang bisa memahami kekekalan isi itu misalnya anak itu sudah mengerti bahwa air yang ditumpahkan dari sebuah wadah yang penuh itu adalah sama dengan sebuah benda yang ditenggelamkan. Maksudnya jika sebuah gelas berisi air yang penuh, kemudian kita masukkan sebuah benda, nah benda itu dimasukkan ke dalam gelas, maka akan menumpahkan air ya. Nah, air yang tumpah itu akan sama banyaknya atau isinya itu seukuran dengan benda yang dimasukkan. Kemudian tingkat pemahaman usia SD ya. Umumnya siswa SD berpikir secara transitif dari khusus ke khusus dan belum mampu membuat kesimpulan. Maksudnya di sini siswa itu masih belum bisa berpikir secara induktif, apalagi secara deduktif ya. Umumnya mereka berpikir secara transitif. Contohnya itu 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 4, 10, 3 tambah 3, 6, gitu. Itu berpikir secara transitif. Nah, mereka belum bisa menyimpulkan secara induktif bahwa jumlah dua bilangan genap adalah genap, atau jumlah dua bilangan ganjil itu adalah genap juga. Jadi anak itu sebenarnya bukanlah tiruan dari orang dewasa, melainkan untuk mikro dari orang dewasa. Anak-anak mempunyai kemampuan intelektual yang sangat berbeda dari orang dewasa. Cara berpikir anak pun juga berbeda. Nah, di sini tentunya itu ada teori-teori belajar matematika pada pembelajaran matematika SD. Yang pertama itu ada teori belajarnya Brenner. Si Brenner ini menyatakan bahwa proses belajar itu terbagi dalam 3 tahap. Tahap yang pertama itu tahap inaktif atau tahap kegiatan. Nah, pada tahap pertama ini anak belajar konsep yang berhubungan dengan benda-benda real atau yang mereka alami di sekitarnya.
Pada tahap ini, anak itu masih dalam gerak refleks atau coba-coba. Kemudian selanjutnya itu masuk ke tahap ikonik atau gambar bayangan. Nah, dia bisa mengabstraksikan. Ya, anak telah bisa mengubah, menandai, dan menyampaikan peristiwa dalam bentuk bayangan mental. Nah, setelah sebelumnya dia dengan benda-benda real, kemudian anak bisa mengabstraksikannya. Dengan kata lain, anak dapat membayangkan kembali ya, atau memberikan gambaran dalam pikirannya tentang benda atau peristiwa yang dialami. Nah, jadi setelah berikan contoh misal tahap pertama yaitu enaktifnya, si anak diberikan eh, secara nyata yaitu 2 buah pensil dan 3 buah pensil. Nah, maksudnya 2 buah pensil ditambah dengan 3 buah pensil. Itu dalam konteks nyatanya. Kemudian pada tahap ikonik, sebagai guru cukup menyampaikan 2 buah pensil ditambah dengan 3 buah pensil. Nah, tanpa memberikan benda nyatanya atau minimal dengan menggunakan media seperti buku kerja ya, LKPD, lembar kerja peserta didik. Itu di dalamnya ada gambar, cukup menggunakan gambar pensil dan gambar pensil atau gambar lainnya yang berhubungan ya. Nah, kemudian tahap simbolik. Pada tahap akhir ini, anak itu bisa mengutarakan bayangannya dalam bentuk simbol dan bahasa. Apabila ia berjumpa dengan satu simbol, maka bayang mentalnya yang ditandai oleh simbol itu akan dapat dikenali kembali. Yang selanjutnya yaitu dari teori belajar oleh DNS. DNS ini membagi perkembangan belajar matematika siswa itu dalam 6 tahapan. Yang pertama adalah bermain bebas. Tahap awal ini anak bermain tanpa diarahkan dengan menggunakan benda-benda konkret. Jadi anak bermain secara bebas. Siswa belajar konsep matematika melalui mengotak-atik atau memanipulasi benda-benda konkret. Nah, tugas sebagai guru adalah hanya menyediakan benda-benda konkret yang bisa menyajikan konsep-konsep matematika. Nah, guru tidak mengajarkan matematika secara terstruktur, dan pengarahan, namun tetap penting bagi dalam proses belajar anak. Yang kemudian adalah tahap permainan. Pada tahap kedua ini, anak mulai mengamati pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep. Mereka memperhatikan bahwa ada aturan-aturan tertentu yang terdapat dalam suatu konsep tertentu, tetapi tidak terdapat dalam konsep-konsep lainnya. Misalnya, bermain berjejer membentuk garis lurus. Nah, kemudian berjejer membentuk lingkaran. Kemudian berjalan maju dan mundur itu untuk menanamkan konsep bilangan positif dan negatif dan lain-lainnya. Itu contohnya. Kemudian penelaahan kesamaan sifat. Pada tahap ini siswa itu mulai diarahkan pada kegiatan menemukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikuti. Dalam melatih
mencari kesamaan sifat ini, guru perlu mengarahkan mereka dengan mentranslasikan kesamaan struktur dan bentuk pada permainan lain. Pada tahap ini siswa mulai belajar membuat abstraksi tentang pola, keteraturan, sifat-sifat bersama yang dimiliki dari model-model yang disajikan. Nah, contohnya benda segitiga, berbagai benda bentuk segitiga, ya, segitiga dari kawat, kemudian segitiga yang berbentuk dari karet pada papan yang dipaku, dan berbagai ukuran dan berbagai bentuk segitiga. Ada segitiga sembarang, tumpul, lancip. Bahwa untuk sembarang segitiga itu sisinya lurus dan ada 3 buah. Demikian pula dengan titik sudutnya 3. Jadi siswa bisa diarahkan untuk mencari pola-polanya. Tahap yang selanjutnya, tahap keempat, yaitu representasi. Nah, pada tahap ini, siswa mulai belajar untuk membuat pernyataan atau representasi tentang sifat kesamaan suatu konsep matematika yang diperoleh pada tahap sebelumnya, yaitu pada tahap ketiga. Bentuk representasi ini dapat dibuat dalam bentuk gambar, diagram, ataupun verbal. Itu dengan kata-kata. Yang tahap selanjutnya itu tahap simbolisasi. Pada tahap ini, siswa perlu menciptakan simbol-simbol matematika atau rumusan verbal yang cocok untuk menyatakan konsep. Contohnya ada simbol segitiga, bentuk segitiga. Kemudian tahap formalisasi. Pada tahap ini, siswa belajar mengorganisasikan konsep-konsep bentuk secara formal dan harus sampai pada pemahaman aksioma, sifat, aturan, dalil, sehingga menjadi struktur dari sistem yang dibahas. Pada tahap formalisasi ini, siswa tidak hanya sekedar mampu merumuskan teorema dan serta membuktikan, namun dapat membuktikan secara deduktif, tetapi harus sampai pada sistem yang berlaku pada pemahaman konsep-konsep yang terlibat. Nah, contoh bilangan bulat dengan operasi penjumlahan beserta sifat-sifatnya. Dan nanti ada dalam penjumlahan itu ada sifat tertutup, ada pengelompokan, ada identitas, ada penyebaran ya, distributif, komutatif. Teori belajar yang selanjutnya yaitu yang disampaikan oleh Van Hill. Van Hill membagi ya tahapan perkembangan belajar itu menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap pengenalan. Pada tahap ini siswa itu mulai belajar mengenal suatu bangun. Nah, untuk Van Hill itu cenderung untuk pembelajaran geometri. Nah, menurut Van Hill itu ada 3 unsur utama dalam mengajar geometri, itu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Nah, tahapannya ya, yang pertama tadi ada pengenalan. Pada tahap ini siswa mulai belajar mengenal suatu bangun geometri secara keseluruhan, tetapi ia belum mampu mengetahui adanya sifat-sifat dari bangun geometri. Contohnya, anak telah mengenal mana segitiga, bujur sangka, bola, kubus, tapi belum mengetahui secara
pastinya untuk sifat-sifat dari segitiga, bujur sangkar, dan bentuk semacamnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada tahap analisis. Pada tahap analisis ini, siswa sudah mulai mengenal sifat-sifat yang dimiliki bangun geometri. Contohnya, siswa sudah mengetahui sifat dari persegi panjang, yaitu memiliki dua sisi aktif saja dan sama panjang, memiliki 4 titik sudut. Namun tahap ini siswa belum mampu mengetahui dari hubungan antara konsep-konsep. Misalnya persegi panjang itu, apakah persegi panjang itu adalah jajar genjang? Jadi belum mengetahui keterkaitan dengan konsep yang lain. Kemudian yang tahap ketiga yaitu pengurutan. Pada tahap 3 ini, siswa sudah mengenal dan memahami sifat-sifat suatu bangun geometri, serta sudah dapat mengurutkan bangun-bangun geometri satu sama lain. Misalnya, siswa itu mengenal bahwa bujur sangkar itu adalah jajar genjang. Kemudian jajar genjang itu adalah trapesium. Jadi urutan dari persegi bangun segi 4 itu kan ada beberapa macam lagi, ya. Segi 4 ada layang-layang, ada trapesium, ada persegi panjang, ada persegi. Itu yang merupakan dia segi 4. Kemudian tahap deduksi. Pada tahap ini siswa mampu menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari umum ke khusus, ya. Kesimpulan secara umum, kemudian disimpulkan secara khusus. Kemudian ada tahap yang kelima, yaitu tahap akurasi. Nah, siswa itu mulai menyadari bahwa pentingnya ketepatan prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Nah, contohnya pentingnya aksioma atau postulat dari geometri. Nah, tahap berpikir ini merupakan tahap yang paling tinggi, rumit dan kompleks. Nah, karena itu tahap akurasi ini di luar jangkauan anak SD. Nah, bisa saja sampai ke tingkat SMP. Selanjutnya yaitu teori belajar yang disampaikan oleh Brownell dan Van Eegen. Menurut Brownell itu belajar adalah merupakan suatu proses yang bermakna. Belajar matematika itu harus belajar bermakna dan pengertian. Nah, ada 3 unsur dalam pembelajaran bermakna. Yang pertama itu adanya suatu kejadian, benda, dan tindakan. Kemudian yang kedua yaitu adanya simbol yang mewakili unsur-unsur. Dan yang ketiga adalah adanya individu yang menafsirkan simbol-simbol dan mengacu kepada unsur yang pertama. Yang selanjutnya itu teori belajar dari gapnya.
Gangnya membagi dua, ada dua yang dibahas oleh gangnya, yaitu objek belajar dan tipe belajar. Objek belajar itu dibagi dua lagi, yaitu objek langsung serta objek tak langsung. Objek langsung itu seperti fakta, operasi, konsep, dan prinsip. Sedangkan untuk objek yang tidak langsung itu mencakup adanya kemampuan penyelidikan. Ya, siswa itu mampu menyelidiki, kemudian memecahkan masalah, kemudian punya disiplin diri, bersikap positif, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Kemudian tipe belajar yang menurut Jaknya yaitu adanya belajar isyarat. Belajar isyarat adalah belajar sesuatu yang tidak disengaja sebagai akibat adanya rangsangan. Misalnya sikap positif dari siswa dalam belajar matematika karena sikap atau ucapan guru yang menyenangkan. Kemudian adanya belajar stimulus respon. Pada tahap ini sudah disengaja dan responnya adalah jasmania. Misalnya itu siswa menyebutkan atau menuliskan beberapa contoh bilangan bulat yang negatif setelah guru memberikan penjelasan tentang bilangan negatif. Jadi setelah gurunya menyampaikan materi atau definisi dari bilangan negatif, siswa bisa memberikan contohnya. Kemudian tipe belajar rangkaian gerak. Belajar dalam bentuk perbuatan jasmania terurut dari dua kegiatan atau lebih stimulus respon. Nah, misalnya seorang anak yang menggambar ruas garis melalui dua titik yang diketahui di awal dengan mengambil mistar, meletakkan mistar melalui dua titik, mengambil pensil, dan akhirnya menarik garis. Jadi ada rangkaian gerakan. Kemudian rangkaian verbal, belajar yang merupakan perbuatan lisan secara terurut dari dua rangkaian atau lebih stimulus respon. Nah, misalnya menyatakan atau mengemukakan pendapat tentang simbol, definisi, aksioma, dalil, dan semacamnya. Kemudian belajar membedakan. Itu belajar memisah-misahkan rangkaian yang bervariasi. Ada dua macam belajar membedakan, yaitu belajar membedakan tunggal berupa pengertian siswa terhadap suatu lambang. Misalnya lambang penarikan kuadrat atau akar. Penarikan akar kuadrat ya. Kita biasanya sebut dengan akar. Kemudian itu tipe belajar konsep. Tipe belajar konsep ini disebut pula tipe belajar pengelompokan, yaitu belajar mengenal dan melihat sifat bersama dari suatu benda atau peristiwa. Misalnya memahami konsep dari sebuah lingkaran. Siswa mengamati cincin, gelang, permukaan drum, permukaan gelas, dan lainnya yang memiliki bentuk lingkaran. Kemudian tipe belajar selanjutnya itu belajar aturan. Pada tipe ini siswa diharap mampu memberikan respon terhadap stimulus dengan segala macam perbuatan. Misalnya siswa yang mampu menyebutkan sifat penyebaran, perkalian, terhadap penjumlahan, tetapi belum mampu menggunakan atau sebaliknya. Jadi siswa sudah mampu menyebutkan sifat penyebaran itu, tapi belum bisa menggunakannya. Kemudian tipe belajar selanjutnya itu pemecahan masalah. Tipe belajar yang ini itu merupakan masalah bagi siswa bila itu baru dikenalnya. Tetapi bila telah memiliki persyaratan, hanya siswa belum tahu proses algoritmanya atau penghitungannya,
suatu masalah bagi siswa tapi bukan bagi guru. Pemecahan masalah itu dia masalah yang benar-benar baru dan hanya ada prasyaratnya. Jadi dia sebelumnya ada suatu bekal ya untuk menyelesaikan masalah. Hierarki dalam pembelajaran matematika SD itu hierarki perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan pembelajaran matematika yang efektif SD itu perlu mempertimbangkan materi matematika, mempertimbangkan materinya ya maksudnya. Kemudian tujuan belajarnya, sumber belajar, dan strategi pre-assessment, strategi belajar mengajar, dan strategi post assessment. Oke, untuk materi modul kegiatan belajar 1 ini dari penyampaiannya ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Halo, untuk yang modul 1 apa kegiatan belajar 1, adakah yang mau ditanyakan atau yang harus disampaikan? Mau di ya, mau ditanyakan? Pagi.
Iya, sebentar. Iya, bentar. Biar satu-satu dulu. Ini Mbak Tri Utami masih belum selesai. Maksudnya kan tadi eh, yang lebih baik mana menyampaikan konsepnya? Ini kan berarti kan konsepnya ya, yaitu 2 kali 4 itu kan harusnya 4 tambah 4, bukan duanya sebanyak 4. Nah, yang benar itu sebenarnya harusnya dikuatkan dulu konsepnya, bukan serta-merta hasil. Karena nanti eh, negatif 3 dikali 2 misalkan ya, misalkan ini nanti ke tingkatan yang selanjutnya, kalau nanti dia konsepnya salah, kedepannya bisa jadi akan salah. Nah, itu. Iya, iya, benar. Ya, kalau misalkan yang diminta dari guru itu hasil, sebenarnya bisa ditolerir. Cuman kalau kita ke depannya, kalau karena saya ngajar di SMP ya, itu kan sering masih mengulang ke anak apa ya. Jadi perkali itu bagaimana ya sama seperti tadi 2 kali 4 itu mereka duanya 4 kali. Nah, karena memang apa ya dalam benak mereka kemungkinan 2 kali 4 itu duanya sebanyak 4 gitu. Hmm, ya si dua ya benar yang pertama dilihat itulah kotaknya ada berapa kotak, jadi dua berarti kan 2 kali ingatnya kotaknya dua. Nah, di dalam satu kotaknya itu isinya dua lagi gitu kan. Ya udah benar. Hmm, iya bisa jadi seperti itu. Ya contohnya ya seperti yang sampaikan tadi. Nah misal mengambil apa ya, si Ali membeli 4 buah mangga. Nah, kemudian membeli lagi. Berarti kan 2 kali pembelian kan ya. Membeli membeli lagi 4 mangga untuk kedua kalinya.
Nah, berarti kan 2 kali 4. Nah, 2 kali beli sebanyak 4 buah mangga. Berarti kan 2 kali 4. Sebenarnya matematika itu mudah-mudah gampang, gitu tadi. Yang penting konsepnya sebenarnya paling benar, gitu. Kalau sampai konsepnya salah, biasanya itu cenderung mereka akan mengalami ke depannya itu ada beberapa kendala seperti itu. Iya, ya itu kalau untuk hasilnya kembalikan ke guru mau dimaklumi atau enggak. Yang penting ketika anak itu bisa mengerjakan, tapi salah konsep juga sih sebenarnya kalau misalkan diminta konsepnya juga. Hmm, ya langsung ke hasil, bukan? Iya, iya. Oke, udah sama-sama. Yang tadi ada lain, ada yang lain. Untuk ini tambahan aja ya. Untuk meningkatkan eh, kemampuan belajar matematika anak itu sebenarnya kita bisa memberikan apa ya, rangsangan seperti yang disampaikan oleh Gagni tadi, ya. Belajar isyarat. Nah, itu belajar sesuatu yang tidak sengaja sebagai akibat adanya sebuah rangsangan. Biasanya kalau siswa yang ada diberikan rangsangan seperti misalkan diberikan sebuah alat, ya, sebuah media. Nah, itu kan bisa memancing anak itu bisa mau belajar. Saya sendiri sebagai guru matematika di SMP, nah itu kadang anak, Pak, mainnya sambil main yuk, gitu. Jadi ya dia maunya belajar sambil bermain. Kita carikan alat-alatnya. Misalkan kita bisa menggunakan kelereng, bola. Jadi untuk menyampaikan matematika, untuk belajar matematika, ya kita harus menyesuaikan bahan pelajarannya dengan eh, bahan pelajaran yang akan kita ajarkan itu dengan dunia anak. Misalkan memanfaatkan lingkungan. Nah, contohnya kita akan belajar ke bangun ruang, kubus dan balok. Nah, sebagai guru kita bisa menggunakan ruangan kelas. Nah, itu kan berbentuk seperti kubus, ya, kotak. Nah, kemudian untuk mengajarkan kerucut, misal
kita bisa mengambil topi, atau kadang di sekolah kan ada yang namanya yang bisa untuk di jalan yang segitiga kuning itu, yang seperti crochet itu, kita bisa gunakan itu. Kemudian yang perlu diperhatikan untuk menumbuhkan minat anak juga, itu pembelajaran itu dilakukan secara dari mudah ke yang sukar, jadi bertahap ya. Dari yang konkret kita berikan tadi alat-alat atau sebuah permainan untuk bermainnya, kemudian kita abstraksikan. Contoh, dari mudah yang ke sukar. Lingkaran diajarkan ya pada awal, kemudian dilanjutkan dengan jari-jari dan garis tengah. Atau yang dari konkret ya, kita bisa mengajarkan bilangan cacah, misalnya 2 tambah 3, itu dengan memberikan model ya. Kita memberikan sebuah alat peraga, itu misalnya dengan kelereng, 2 buah kelereng ditambah dengan 3 kelereng. Kemudian jika digabungkan akan menghasilkan kelereng. Kemudian dilanjutkan lagi ke dalam bentuk semi konkret. Ini seperti yang disampaikan oleh Brander kalau tidak salah, yang ada 3 tahap tadi. Kemudian kita semi konkret, yaitu kita bentuk gambar saja sebuah lingkaran kita anggap itu dinyatakan sebagai kelereng. 2 buah kelereng ditambah dengan 3 buah kelereng akan menghasilkan 3 buah kelereng. Kemudian dilanjutkan dalam bentuk abstrak, yaitu berupa simbol, yaitu angka. Angka itu sebenarnya simbol kesepakatan dari secara global aja. 2 tambah 3 sama dengan 5. Untuk meningkatkan minat juga, selain menggunakan alat peraga ya, yaitu dengan membangkitkan aktivitas anak. Itu tadi ya, sambil bermain-main tadi yang pertama, kemudian mengadakan percobaan ya. Jadi setelah mereka bermain, kita sambil membuat kesimpulan dari permainan mereka. Kemudian kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan, misal tadi berkaitan dengan kubus ya, kita menggunakan sebuah ruangan. Misal ditarik sebuah garis pojok ke pojok gitu. Kita sambil mengarahkan mereka. Itu beberapa masukan saja sih. Yang selanjutnya itu model-model pembelajaran matematika di SD. Ini kegiatan belajar selanjutnya. Hakikat matematika ya. Pada poin A, karakteristik matematika. Matematika itu adalah ilmu induktif, karena metode pencarian kebenarannya itu yang dipakai adalah metode induktif. Jadi dari sifat-sifat umum kita ke sifat-sifat khusus. Metode induktif. Matematika adalah ilmu tentang pola keteraturan, karena ilmu matematika sering dicari keseragaman untuk membuat generalisasi. Matematika adalah ilmu tentang struktur yang terorganisasi. Matematika adalah ilmu yang teratur, sistematik, dan eksak.
Matematika itu adalah ide-ide, konsep-konsep abstrak, dan bersifat deduktif. Artinya, ya, matematika itu cabang ilmu yang menentukan suatu teorema yang bersifat umum, ya, adalah menggunakan cara-cara atau metode khusus. Dalam matematika, suatu teorema dapat dinyatakan benar secara umum setelah dibuktikan dengan suatu pembuktian matematika, bukan dengan mencari contoh-contoh benar atas teorema tersebut. Dalam matematika itu suatu teorema memang dapat diproses, ya, memang didapat dari proses induktif, dari khusus ke umum. Namun setelah menjadi suatu teorema umum, maka teorema tersebut harus dibuktikan secara matematis melalui suatu pembuktian khusus seperti induksi matematika dengan cara pembuktian kebenaran suatu teorema. Jadi misal ada suatu teorema, ya kita akan membuktikan. Untuk matematika sendiri tidak banyak teorema. Ini biasanya untuk emang matematika murni atau pendidikan matematika sering kita ada buku matematika teorema ini, buktikan teorema ini, buktikan teorema ini. Contoh teorema matematika, ya. Nah, salah satunya itu dua buah bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan bulat. Misal 1 tambah 3 itu sama dengan 4. Itu sebuah teorema saja. Kemudian proses pembelajaran matematika. Dalam proses pembelajaran matematika, strategi psikologis, strategi yang menggunakan cara belajar tentang pengalaman lingkungan dan manipulasi benda konkret hanyalah membantu untuk memahami konsep matematika yang relatif abstrak, sehingga sesuai dengan kemampuan berpikir anak, tetapi tetap berpegang teguh pada sasaran matematika yang sesuai dengan hakikat matematika. Kemudian model-model pembelajaran matematika di SD. Nah, yang pertama, jenis-jenis konsep dalam pembelajaran matematika di SD. Poin A, ada yang namanya konsep dasar. Konsep dasar merupakan materi-materi atau bahan-bahan atau sekumpulan bahasan, dan umumnya merupakan materi baru untuk para siswa yang dipelajari. Konsep dasar ini merupakan konsep-konsep yang pertama kali dipelajari oleh para siswa dari sejumlah konsep yang diberikan. Oleh karena itu, setelah konsep dasar ini ditanamkan, maka konsep dasar ini akan menjadi prasyarat dalam memahami konsep berikutnya. Selanjutnya itu konsep yang berkembang, merupakan sifat atau penerapan dari konsep-konsep dasar.
konsep yang berkembang ini kelanjutan dari konsep dasar dalam mempelajarinya memerlukan pengetahuan konsep dasar. Dengan kata lain, konsep jenis ini akan mudah dipahami oleh siswa apabila mereka telah menguasai konsep prasyarat. Kan biasanya kita kalau belajar ya, itu ada modul. Sebelum mempelajari modul, biasanya ada yang namanya materi prasyarat. Yang ketiga, yaitu konsep yang harus dibina keterampilannya. Nah, konsep di sini perlu mendapat perhatian dan pembinaan dari guru, sehingga para siswa mempunyai keterampilan dalam menggunakan atau menampilkan konsep-konsep dasar maupun konsep-konsep yang berkembang. Nah, contoh pengembangan ya, contoh-contoh konsep dalam pembelajaran matematika. Ini ada dalam pelajaran penjumlahan di kelas 1. Itu ada 4 ya. Pertama, menjumlahkan 2 bilangan dengan satu angka dengan hasil sampai 5. Itu merupakan konsep dasarnya. Konsep dasar untuk mengenal istilah atau pengertian dari penjumlahan dan lambang untuk penjumlahan. Dan konsep dasar tersebut dinyatakan dalam bentuk kalimat matematika. Contohnya, nah, kan tadi kurang dari 5, 2 tambah 1, 3 tambah 2, atau 1 tambah 4, yang tidak melebihi dari 5. Di dalamnya ada yang namanya bilangan-bilangan, kemudian lambang penjumlahan, kemudian lambang sama dengan. Nah, itu adalah konsep dasar untuk mengetahui atau untuk memahami konsep selanjutnya, yaitu konsep dasar penjumlahan. Konsep yang dikembangkan dari konsep dasar yang tadi ya, pengenalan tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Mengenal sifat pertukaran pada penjumlahan. Jadi kita berikan sifat ya, pertukaran posisi 2 tambah 1 itu akan sama dengan 1 tambah 2, dan seterusnya. 3 tambah 2 sama dengan 2 tambah 3. Nah, nama sifat ini itu tidak perlu diperkenalkan kepada siswa, hanya mereka cukup tahu saja bahwa adanya sifat pertukaran posisi itu akan memberikan nilai yang sama. Kalau kita ketahuikan, ini namanya sifat komutatif ya, pertukaran posisi.
kemudian lanjut ke dalam konsep yang harus dibina keterampilannya. Nah, jadi kita penggunaan penjumlahan itu untuk menyelesaikan soal cerita sederhana. Nah, contoh, Tati mempunyai 2 permen, ia membeli 3 permen lagi. Berapakah banyak permen Tati sekarang? Nah, itu sudah dalam bentuk pada tahap pembinaan keterampilan. Nah, konsep yang harus dibina. Kemudian itu rancangan model-model pendekatan pembelajaran matematika di SD. Model pembelajaran dari konsep-konsep pembelajaran matematika di SD berturut-turut. Ya, model pembelajaran dengan pendekatan penanaman konsep dan pembinaan keterampilan. Dalam model pembelajaran dengan pendekatan penanaman konsep, tujuan utama kegiatannya adalah untuk menyampaikan konsep-konsep baru yang umumnya merupakan konsep dasar dalam menanamkan konsep baru ini. Tentu harus memperhatikan kaitan antar konsep, terlebih yaitu konsep prasyarat. Kemudian penggunaan alat bantu pelajaran, kemudian diujikan dengan pengkontrasan dan keanekaragaman. Contoh dari model pembelajaran matematika dengan pendekatan penanaman konsep itu menjumlahkan 2 bilangan, satu angka dengan hasil bilangan dengan hasil sampai dengan 5. Jadi tidak boleh lebih dari 5. Tahapannya ya. Yang pertama itu sebagai persepsi itu dengan mengingatkan kembali pengetahuan prasyarat dari pelajaran matematika yang telah diterima sebelumnya. Itu tentang banyaknya dengan benda-benda konkret. Kemudian langkah selanjutnya itu menggabungkan benda-benda dengan secara lisan. Yang pertama tadi kan dengan konkret ya, dengan diberikan benda-benda konkret. Yang kedua itu dengan lisan, secara verbal saja. Contoh, satu pensil dan satu pensil menjadi berapa pensil, tapi dengan konteks yang sama ya, menggabungkan bendanya dengan konteks sama. Jangan satu pensil ditambah 2 pulpen, jadi ada berapa. Kemudian yang satu pensil 2 pensil tadi kan menggunakan verbal ya. Sekarang menggunakan gambar. Kemudian langkah selanjutnya bisa menggunakan gambar dan juga lambang bilangan. Itu lambang 1, 2, dan 3 sampai 5. Yang tahap selanjutnya itu penjumlahan bilangan yang hasilnya paling banyak itu secara berurutan, 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah 1. Nah, dia memiliki semacam yang namanya pola. Kemudian
pada tahap selanjutnya diberikan sebuah penjumlahan namun dengan pola yang acak, jadi dia lebih bervariasi. Nah, selanjutnya itu model pembelajaran dengan pendekatan pemahaman konsep. Yang tadi kan penanaman konsepnya saja, baru penanaman konsep. Sekarang kita model pembelajaran matematika SD dengan pendekatan pemahaman konsep. Model pembelajaran dengan pendekatan pemahaman konsep adalah proses kegiatan belajar mengajar yang merupakan kelanjutan dari model pendekatan penanaman konsep. Dalam penanaman konsep, proses pembelajaran memberi penekanan supaya siswa menguasai ciri-ciri, sifat-sifat, dan penerapan dari konsep yang telah dipelajari pada tahap sebelumnya, yaitu penanaman konsep. Contoh untuk pendekatan pembelajaran pemahaman konsep itu pada bahan pelajaran mengenal sifat pertukaran dan penjumlahan. Jadi analisis SWOT itu adalah sebuah analisis yang terjadi di perusahaan yang di dalamnya itu ada yang pertama stres itu kekuatan, terus yang kedua itu weakness kelemahan yang berasal dari internal perusahaan, terus yang ketiga itu ada opportunity dan langkah-langkah untuk menanaman pemahaman konsep ya, itu yang pertama rangkaian kegiatan pembelajarannya yaitu satu sebagai persepsi, itu guru meminta dan membimbing siswa untuk melengkapi pasangan penjumlahan. Nah, jadi diberikan sebuah soal ya, menggunakan lambang bilangan langsung ya, 2 tambah 1 dan 1 tambah 2. Kemudian dari operasi penjumlahan itu diberikan sebuah pertanyaan, apakah jumlahnya sama? Kemudian guru juga membimbing untuk melengkapi variasi penjumlahan yang telah diberikan oleh guru. Kemudian untuk mengecek dan sekaligus melatih pemahaman para siswa, sifat pertukaran penjumlahan dapat dilakukan dengan soal yang bervariasi. Yang terakhir itu membuat guru bersama siswa harus membuat kesimpulan tentang proses atau kegiatan pelajaran yang telah dilalui, yaitu akan menyimpulkan bahwa sifat pertukaran pada penjumlahan, walaupun ditukar tempatnya atau letaknya, itu akan menghasilkan nilai yang sama. Dan rancangan model yang terakhir yaitu model pembelajaran matematika dengan pendekatan pembinaan keterampilan. Proses pembelajaran pada tahap pembinaan keterampilan ini bertujuan untuk melatih siswa mengingat dan menerapkan konsep yang sudah dipelajari pada kedua tahapan pembelajaran sebelumnya. Jadi, pembinaan keterampilan itu cenderung dalam penggunaan konsepnya untuk pemecahan masalah. Contoh untuk model pembelajaran matematika dengan pendekatan pembinaan keterampilan yaitu pada penjumlahan dengan isi itu menyelesaikan
soal cerita sederhana. Nah, dalam rancangan kegiatan pembelajarannya, tahapannya yaitu yang pertama, dalam menyelesaikan soal cerita, apabila sebagian besar siswa belum pandai membaca atau menuliskan, sebaiknya guru membacakan secara lisan. Kemudian, untuk menyelesaikan soal tersebut, tekankan pada pemahaman soal tersebut, yaitu siswa dengan bimbingan guru harus mampu mengenal apa yang harus diketahui dan apa yang ditanyakan, kemudian langkah pengerjaan yang diperlukan. Jadi, untuk soal-soal bentuk cerita itu harus siswa itu harus tahu apa yang diketahui dari kalimat soal ceritanya, kemudian apa yang ditanyakan dan langkahnya. Oke, untuk kegiatan belajar 2 cukup. Ada yang mau ditanyakan? Benar Pak, sekarang dengan Untuk sesi ini kita cukup membahas untuk modul 1 terlebih dahulu. Oke, kalau tidak yang mau bertanya, saya akan tanya nih. Yang bisa menjawab, silakan jawab.
sebagai bentuk partisipasi. Tadi di ya boleh. Hmm, oke. Dengan siapa ini tadi? Siapa? Ware Widya Tia. Oke. Nah, ini kan masa pandemi nih, belajarnya pada dari rumah, nggak bisa tatap muka. Itu adalah apa ya sekarang jadi tantangan tersendiri bagi guru-guru saat ini. Nah, semua guru pun seperti itu. Apalagi untuk anak tingkat SD yang sebenarnya harus dikuatkan lagi konsep dasarnya. Nah, kalau saya boleh saran, eh, di sini apa ya kita kan eh, sudah difasilitasi sebenarnya oleh pemerintah yang namanya awalnya itu rumah belajar dan sekarang pun kita sudah diberikan apa ya fasilitas juga berupa kuota gratis. Nah di situ di dalamnya ada eh, kuota yang khusus bisa mengakses digital tertentu. Salah satunya itu rumah belajar itu. Untuk penyampaian kepada siswa, kalau saran saya itu bisa menggunakan video ya, dengan didampingi oleh orang tuanya. Itu yang efektif untuk saat ini karena ya kita bisa tahu sendiri ya kan ya itu kita belajarnya kan dari rumah. Gimana? Masih belum cocok. Ya kalau untuk ya untuk hmm, untuk menangani rumahnya di mana tuh? Nah untuk kan belajar dari rumah jadi kita ya bisa belajar melalui fasilitas rumah belajar. Nah di situ sebenarnya tidak hanya video, ada beberapa konten yang namanya dia laboratorium maya. Nah jadi dia eh, ada beberapa fasilitas yang bisa mengabstraksikan ya seperti simulasi lah itu ada di situ di rumah belajar. Kita kan sudah difasilitasi juga kuota gratis. SD kan sepertinya dapat juga kan ya melalui nomor HP atau WA-nya orang tuanya. Minta aja akses di rumah belajar.
nanti pilih di kelas maya. Coba saya bukakan ya. Browser saya nampak tidak? Oke. Oh, soalnya saya cek pakai akun saya tidak nampak. Nah, ini bisa mengakses dengan rumah belajar ya, portal rumah belajar. Ini belajar kemdikbud.go.id. Nah, di sini ada yang namanya sumber belajar. Nah, kelas maya, sumber belajar, laboratorium maya, bank soal. Nah, sebenarnya kelas maya ini bisa digunakan Bapak Ibu guru sebagai portal belajar. Kalau untuk di Lampung sendiri sebenarnya ada Smart Lampung, Smart School Lampung. Nah, ini sebenarnya portalnya portal kelas mayanya rumah belajar, hanya dikhususkan untuk Lampung. Jika sekolah Bapak Ibu sudah terdaftar, bisa Bapak Ibu daftar, kemudian siswanya ajak di situ. Nah, kemudian untuk memanfaatkan fasilitas ini ada sumber belajar ya. Di sini ada, kalau tidak salah ada yang namanya konten video. Nah, di sini cari saja video-video yang Bapak Ibu guru perlukan. Insya Allah ada di sini. Ini semua mata pelajaran ada. Bahkan jika di sini tidak ada, Bapak Ibu bisa menjadi kreator videonya. Ya. Kemudian ada yang namanya laboratorium maya. Nah, di sini ada laboratorium maya ya. Ini Anda bisa, ini ada hantar listrik, ada. Coba kita cari bilangan bulat. Ternyata belum ada. Baru SMP sama SMA. Nah, seperti itu. Kalau mau yang layanan gratis, ini bisa menggunakan rumah belajar. Orang tua bisa diperkenalkan rumah belajar ini. Kan dapat kuota gratis ya. Kalau Bapak Ibu sempat besok ada pelatihan dari LPMP online ya terkait ini terkait dengan portal rumah belajar ini. Nanti kalau minat saya kirimkan linknya untuk pelatihannya. Ada pertanyaan lain?
kita diskusi saja. Kalau tidak ada satu pertanyaan dari saya yang bisa menjelaskan, silahkan jawab. Tadi kan kita belajar tentang hakikat anak didik dan hakikat matematika. Apa itu hakikat anak didik dan apa itu hakikat matematika? Yang mampu menjawab mendapat nilai partisipasi. Sambil ada pertanyaan dari saya, apa itu hakikat matematika dan apa itu hakikat anak didik? Sambil saya screenshot absen kalian di sini. Silahkan buat jawabannya. Nanti silahkan disampaikan.
ada yang salah belum Pak? Ya, hakikat anak didik dan hakikat matematika. Cukup Pak, cukup. Oke, sudah jam 10. Nanti ini kemungkinan digunakan rapat tutorial oleh tutor lain, linknya. Silahkan mengikuti tutorial. Hah? Ya, halo, ya, 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 halo. Jam 10, iya, jam 10 makanya. Tadi mau, iya, ini tadi mau saya tutup. Oke, pertanyaan yang tadi silahkan disimpan dulu buat besok. Silahkan mengikuti tutorial selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.